pasti semua pengen sampai tahap atas. Nah, cuman dari sini mau ke sini itu kan kita harus ngelewatin Proses tadi. prosesnya dulu. Dan selama melewati proses jangan ada protes. Iya. Betul kan ya? Ya. Iya, iya. Bis. Mas Bagas itu di lingkup keluarga yang seperti apa sih? Ayah ibunya seperti apa? Punya saudara atau enggak? Waduh, gini. Saya anak tunggal. Ya, saya anak tunggal. Sama kayak kepala tim saya. Dan saya sebut nama dapat nama. Terus tapi orang tua sudah tidak ada semua. Gitu. Beneran. Benar. Iya. Nah, ini makanya harus nyari pendamping hidup, Pak Yan. Dan secepatnya itu. Beneran Pak Yan. Udah Pak Yan anak tunggal nggak? Oh bukan. Tapi setelah jadi top blogger mau nanya, Ya. kira-kira berapa mantan sudah datang lagi? Waduh. Semuanya mungkin. Mantannya ngejar-ngejar lagi. Kalau mantan sih nggak ngejar-ngejar, Pak Yan. Cuman papi yang ngejar-ngejar suruh cepat nikah itu. Nggak apa-apa papi. Suruh cepet-cepet lagi aja. Supaya kan nggak sendirian lagi. Iya. Maksudnya papi, tujuannya papi itu bagus Mas Bagas. Pak Iya. Yan juga Terus balik masalah keluarga. tujuannya papi saya jamin itu luar biasa. Terus balik masalah pertanyaan. Iya, iya. Gimana Mas Bagas? Tadi gimana lanjut monggo? Lingkungan keluarga Mas Bagas itu gimana? Kalau di rumah, Mas, kalau saya pulang ke rumah saya itu apa ya? Apa pertanyaan? Orangnya itu pendiam saya. Memang saya sejak kecil itu selalu diajarkan untuk ya unggah-ungguh lah kalau orang Jawa ya. Nah, saya kalau di rumah itu benar-benar jadi orang yang halus, Mas. Walaupun dulunya emosian ya, kalau udah masuk rumah itu halus, bosonya kromo. Mungkin Mas Dio main ke rumah saya, Oh boleh. nanti ketawa nanti. Nah, Kenapa ini? soalnya di rumah sama di sini kan beda. Sangat beda ya. Solo. Oh Solo, Solo iya Solo. Halus banget orangnya. Sumut saya Mas, di Sumut saya. Oh iya. Saya tuh dulu orangnya pendiam, ya toh. Terus berwibawa, sistematis. Nah, sejak kumpul sama Mas Asep jadi kayak gini. Berarti salahnya Asep. Ya. Lah ke aku malah. Loh, karena kumpul sama kamu. Lain lagi kalau kumpul sama saya, ya kan? Mungkin tambah bener. Iya. Enggak apa-apa. Tapi Mas Bagas, orang tua, maksudnya Mas Bagas sudah ditinggal sama orang tua berapa? Sejak kapan? Kalau ibu sejak awal tahun 2018. Ya, Januari 2018. Tuh, kalau bapak ya belum lama. Ya, belum ada 1 tahun. Oke. Baru beberapa bulan yang lalu. Kalau saudara Mas Bagas, Saudara, enggak ada ya? nah kan anak tunggal. Ya Allah. Sebel aku. Blok. Anak tunggal tuh 1 orang. Nggak ada kakak, nggak ada adik. Jadi sekarang Mas Bagas ini berposisi sebagai penerus tahta perumahan. Kalau nggak ada, Perumahan. ya, perumahan. Ya. Kalau di sini ya jadi broker lah, tapi kalau pulang ke rumah jadi ini punya jabatan baru, Apa tuh? kepala urusan rumah tangga. Kepala urusan rumah tangga, asisten rumah tangga, kan ngomongin madu. Nah, soalnya di rumah sendiri, jadi saya sebagai Merangkap gitu. ya, ketua merangkap anggota. Makanya harus diperbanyak anggota Mas Bagas. Ya. Contohnya nikah jangan 1 itu kan. Oh, ini 1 aja belum berani kok. Loh, kok belum berani lu? Ya kalau udah berani saya udah nikah toh. Oh, iya, Ding. Ya. Monggo. Apalagi? Pertanyaan apa lagi? Oh, masih disambung sama masalah orang tua Mas ya. Ya. Dengan orang tua yang sudah sama Mas Bagas nih ya. Mas Bagas ada kegiatan rutin apa enggak untuk orang tua? Gini, kalau saya ya semenjak di Semarang
semenjak bertemu dengan papi, ya, saya kalau pulang ke rumah itu saya belum masuk rumah kalau belum ke makamnya orang tua saya sama kedua kakek nenek saya. Nah, jadi saya pulang itu ke makam dulu orang tua, ke kakek nenek, baru pulang ke rumah. Dan itu Itu malam Mas ya. meskipun malam. Ya, biasanya saya kalau pulang habis subuh terus sih Mas. Jadi sampai sana udah terang. Coba pulang habis maghrib gitu loh. Ngapain pulang pagi-pagi? Pulang sore sekali-kali. Biar sampai makamnya malam. Biar takut. Pulang pagi kayak asap. Ya, saya merasa tersinggung, saya merasa tersinggung. Jagongan sama dewa. Ya Allah. Pulang pagi lagi, Seth? Oh, ya, tergantung nanti. Tergantung apa orang daunnya nanti. Mengenai keluarga Mas Bagas cukup nggak kira-kira dari Asep? Saya rasa itu Bagaimana? Mas Asep mau jadi adik saya atau jadi kakak saya? Atau istrinya Mas Bagas? Wis. aku numpang ikut kakak enggak apa-apa sih, jadi adik Diu mungkin juga. Oh jangan jangan. Oh jangan jadi kakak aja. Karena secara fisik mungkin kita mirip, beda size aja. Iya. Ya kalau kita kumpul malah jadinya 3 dewa. Enggak, nanti habis ini kita bertiga bikin grup lawak. 3 dewa. Apa? 3 dewa bukan lawak. Enak tapi. Lah, Mas Bagas sendiri ini punya hobi enggak di dalam hidupnya Mas Bagas? Punya. Oh, punya ini apa ya? Jangan ketawa loh. Tak siap. Monggo. Oh. Wah, hobi saya membaca. Membaca apa? Baca WA. Membaca berita. Baca WA. Memang WA-nya siapa yang dibaca? Ya WA-nya nasabah. Oh. Dibaca tuh orang. Bukan enggak dibalesi. Oh. Enggak dibalesi. Saya biasanya telepon. Oh, yes. Soalnya tulisan saya itu jelek, jadi saya itu takut nggak kebaca. Makanya saya langsung Nulis telepon. di handphone itu jelek. Ya Allah. Guyun, Sab. HP mu dulu. Ya ora wis. HP-ku, aku mek ganti HP bar iki. Tak tuku HP, sing apik. Terus Mas Bagas, Ya. selain hobi membaca, ada lagi enggak? Ya, pertama tadi membaca ya. Ya, kalau ini serius Mas, ini serius. Serius. Ya. Jadi di meja kerja saya itu ada buku banyak. Oh, beneran. Saya paling suka itu baca buku biografi ya, tokoh-tokoh lah, pengusaha, terus Pahlawan. ya bisa, Iya. tapi dikit gitu. Dikit. Ya para pemimpin, pengusaha, orang-orang sukses lah. Ya jadi motivasi. Mungkin kalau Papi buat buku sering dibaca juga sama Mas Bagas ya? Biografinya Papi Ir mungkin. Lu kan tinggal tanya Mas, Oh, tinggal tanya. tinggal tanya aja. Enggak repot-repot bacanya. Enggak usah. Iya. Enggak apa-apa. Itu berarti guru-guru itu pada hobi baca ya. Soalnya di bukunya tuh banyak buku-buku LKS gitu. Penangkapan saya sih. Ya. Mungkin iya. Mas Bagas Prasetyo, nama lengkapnya siapa sih? Bagas Prasetyo. Ya, Tok. enggak pakai tok. Iya. Mas Bagas Prasetyo. Mas Bagas Prasetyo ini pasti tahu ya bahwa di Indonesia ini banyak kantor-kantor pialang juga gitu kan ya. Ya. Hampir kurang lebih 70 kantor pialang gitu kan. Kenapa Mas Bagas masuknya di PT Equity World Futures cabang Semarang ini, kenapa kira-kira? Ya, karena gini Mas. Jujur ya, Jangan bohong aja. Oh, Ya jujur toh, Mas. jangan diketawain lagi tapi. Enggak. Ya saya itu kan selalu berdoa yang terbaik gitu loh, biar diberikan yang terbaik. Nah, makanya saya kok kebetulan ya diajak ke sini. Nah, dari situ kan saya cari tahu nih, ada pialang-pialang beberapa di Indonesia. Nah, kebetulan memang kantor kita itu ya memang salah satu perusahaan terbaik di Indonesia dibandingkan dengan pialang yang lain. Banyak juga kan ya
perusahaan yang ilegal kan banyak. Ya kan? Banyak. Apalagi platform trading di internet, ya, download di Play Store kan juga banyak juga. Betul. Ya kan? Betul. Nah, tapi kan Bapepti itu hampir tiap hari selalu blokir kan. Perusahaan-perusahaan yang ilegal-ilegal, yang nakal-nakal kayak gitu. Nah, jadi setelah saya tahu memang karena satu, EWF kan perusahaan yang legal. Betul. Yang kedua, perusahaan kita selalu masuk 5 besar terus, ya, perusahaan pialang terbaik di Indonesia. Nah, makanya dari situ saya jadi tahu, saya nggak mau ke lain hati gitu loh. Oh, iya. Setia. Setia, seperti nama saya kan Bagas Prasetyo. Oh, iya. Bisa. Bisa. Tapi tak sanggah Mas. Gimana? Mas Bagas bisa bilang seperti itu kan karena Mas Bagas sudah di sini. Ya. Padahal kalau saya memposisikan orang umum ya di luar sana, ya karena banyak melamar orang sini itu fresh graduate ya, baru lulus. Mereka tidak mikir masalah oh ini perusahaan bagus, ini pialang atau enggak. Karena mereka belum tahu. Ya mereka nggak tahu yang seperti itu yang Mas Bagas sampaikan. Nah, yang Mas Bagas pikirkan pada saat awal belum mengenal dunia pialang, itu gimana? Kalau sejak kuliah saya sudah trading, Mas. Tapi memang wawasannya kurang. Dan saya nggak tahu kalau trading yang benar itu harus melalui perusahaan pialang. Itu yang pertama. Waktu kuliah. Yang kedua, kalau ada teman-teman kita di luar atau baru masuk, dia belum tahu tentang itu, ya itu memang tugas kita. Ya, tugas kita untuk memberikan edukasi, untuk memberitahu, ya memang cara yang benar itu seperti ini loh. Dan perusahaan kita itu selalu masuk 5 besar perusahaan pialang yang terbaik di Indonesia. Jadi biar dia itu bangga juga kerja di sini. Ya, jadi kita harus kasih tahu dia, mereka berada di sini itu sudah berada di perusahaan yang tepat. Iya. Sampai sekarang Mas Bagas masih trading nggak? Nah, kalau dulu sempat trading waktu kuliah, ya karena ikut teman-teman aja. Ya, tapi saya nggak tahu kalau itu ilegal, Mas. Profit apa kok? Nah, Iya. kebetulan profit. Kebetulan. Profit. Karena memang minim wawasan. Kalau profit bisa dibilang kebetulan. Ya, gitu ya. kebetulan aja. Kebetulan yang enak. Ya. Mas Bagas, maksudnya tadi perusahaan yang ilegal, itu yang gimana? Gini. Ya kan, ya kita bisa update berita lah, Mas. Ya. Bapepti itu selalu pasti ngasih berita blokir situs-situs perusahaan yang ilegal itu kan banyak banget. Ya kan, dia udah diblokir, muncul lagi, blokir, muncul lagi. Nah, itu kan sebetulnya juga bahaya juga buat nasabah. Ya kan, siapa tahu nanti nasabah untung banyak, tahu-tahu uangnya nggak bisa ditarik, websitenya udah hilang, kan bahaya juga. Nah, itu. Tapi kan kalau trading yang namanya ilegal katakan pasti mereka nggak berani modal besar. Gitu. Pasti mereka menyediakan ya modal cukupnya kalau misalkan hilang atau ya saya hanya segitu. Ikhlas. Iya. 200-an ribu. Loh, tapi ada juga yang besar loh, Mas Asep. Gimana itu? Ya saya contoh nasabah saya ini pun juga dia pernah rugi juga, pernah ketipu juga sering gitu loh. Ya. Di perusahaan yang ilegal, ya. Di perusahaan yang legal pun dia juga rugi juga. Nah, saya waktu ketemu sama beliau saya tanya, Bu, itu yang transaksi siapa? Ibu sendiri atau orang lain? Disitulah awal kesalahannya. Nasabah itu dia serahkan ke orang lain, ke brokernya juga, ya kan. Nah, saya cuman bisa masuk, beliau bisa percaya dengan saya, dengan perusahaan ini. Saya cuman satu bilang gini ke ibu, gitu. Bu, ibu itu udah punya bisnis banyak, usaha ini bisa besar. Nah itu ibu tangani sendiri atau ibu serahkan ke orang lain, saya kan tanya gitu. Ya saya tangani sendiri, Mas. Lah itu loh Bu, kesalahannya ibu bisa rugi, nggak dikelola sendiri. Gitu. Nah cobalah ibu, ini tak kasih akun simulasi buat latihan. Nah, mungkin kalau ibu yang transaksi sendiri, ya, Yang kelola sendiri malah bisa besar loh Bu. Nah, akhirnya beliau tertarik, beliau nyoba dan akhirnya masuk. Dan
kemarin alhamdulillah ini Mas, narik keuntungan 1 M. Wah, mantap. Nah, kemarin difoto sama Pak Yohan. Ya, saya Oh, iya. lihat fotonya. Oh, gitu ya. Kira saya tidak lihat. Itu tadi mengenai gimana caranya ngadepin nasabah yang Hmm. pernah trauma atau pernah ketipu juga ya. Kuncinya Kalau- link transaksinya berarti. Berarti harus diatur sendiri sama nasabah. Betul. Gini loh, kita menawarkan bisnis ini kan kita punya niat baik nih. Ya. Kita pasti kan menawarkan kemudahan, ingin membantu juga biar nasabah itu punya pengembangan bisnis yang lain. Nah, niat kita udah baik ini juga harus kita lakukan dengan cara yang benar juga. Nah, kan gitu. Salah satunya ya kita kembalikan lagi transaksinya, keputusannya ada di nasabah sendiri, tapi kan kewajiban kita untuk memberikan edukasi. Edukasi Ya. itu. Gitu aja. Kalau edukasi sudah kita sampaikan, nasabah paham, dia tahu resikonya, tahu peluangnya, kalau untung itu dari mana, kalau rugi disebabkan karena apa, ya dia sudah menganggap, ya sudah ini wajar seperti bisnis yang lain gitu loh. Dan dia juga pasti menyadari kok, bisnis di luar pun juga ada untung, ada rugi. Dan mungkin mereka juga sering rugi juga. Gitu loh. Sering rugi mungkin. Sering rugi pasti di bisnis yang lain. Oke. Ya. Itu kalau ketemu sama nasabah, berarti ketemu di lapangan ya kan. Nah, saya mau tanya, ketika di dalam kantor, tentunya Mas Bagas ini mengajarkan ke anak-anaknya atau staf-stafnya ini, kira-kira strategi apa yang Mas Bagas gunakan untuk menghadapi orang-orang di luar untuk menjelaskan atau mengasih edukasi tentang di bisnis kita ini gimana kasih apa strateginya gimana? Kalau soal staff ya Mas ya, Ah, ya kita sampaikan apa adanya. Saya memang setelah staff itu selesai training, diserahkan ke kita, saya sampaikan lagi. Saya buka semuanya apa adanya, ya, apa yang harus kamu lakukan di sini, apa yang nanti akan kamu dapatkan, ya, itu saya sampaikan. Dan saya juga berkaca sama pengalaman saya juga. Kita kan pernah mengalami dulu ya jadi staf baru, belum tahu apa-apa, pasti pernah ngalamin. khawatir wah aku nek ra closing piye, ra entuk duit kan gitu ya. Sering Nanti- dirasakan sama orang-orang. Sempat merasakan seperti itu ya Mas Bagas? Ya? Saya ceritakan. Saya dulu pikiran saya gini. Kalau saya nggak closing, saya nggak dapat duit. Oke. Oke. Tapi kalau saya closing, saya bisa dapat duit lebih banyak daripada kerja di luar. Nah, gitu loh, Mas. Berarti ngasih mindset ke anak-anak seperti itu ya. Kita bangun keyakinannya. Nah, oke. Karena kalau saya pegangan orang hidup itu cuma 2, Mas Asep, Mas Dio. Apa itu? Harapan sama keyakinan. Itu pegangannya ya. Ya, kalau kita masih punya harapan, kita punya keyakinan yang kuat, ada halangan, kita prospek ditolak, diusir, ya toh, atau apalah, itu sudah kita anggap normal aja ya. Memang itu yang harus kita lakukan, itu pekerjaan kita. Oke. Dan tidak berhenti di situ ya. Ya pasti. Masih mau lanjut lagi gimana ketemu orang lagi meskipun ditolak berkali-kali Mas ya. Loh saya tuh gini Mas, saya dulu pernah prospek, mending kalau yang ngusir itu yang punya rumah. Nah ini orang rumah itu ini yo nyuruh anjingnya suruh ngusir. Lu. Gue pernah loh, Pernah juga? pernah juga. Kasihan ya, pengen ya. Nah iya. Diusir sama anjing. Wah, lah kalau saya diusir sama mama saya, Mas. Ini nggak bahas kamu kok. Ini bahas Mas Bagas Saya nih. cuma mencoba ikut berbicaraan Iya. soal usir-mengusir kan. Iya, itu kan tapi pengalaman. Sering diusir Mas Asep. Nah ya itu karena sering pulang pagi jadi diusir. Ya besok nggak usah keluar rumah aja biar nggak pulang pagi gitu loh. Tetap dikembali masalah. Namanya orang tua kan tetap peduli sama anaknya. Iya sih. Mas Bagas, kita ini hanyalah seorang manusia biasa ya kan. Ketika Anda sudah mengambil keputusan berkarir di PT Equity World Futures ini,
tentunya kan banyak hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, dari situ Mas Bagas sempat merasa putus asa nggak, atau sempat merasa down atau drop gitu nggak kira-kira selama ini? Ya, kembali lagi ke hal yang tak sampaikan tadi, Mas Dio. Modalnya orang hidup itu cuma dua, ya, harapan sama keyakinan. Ya, kita punya harapan di sini. Nah, ketika kita masuk awal dulu, mungkin Mas Dio, teman-teman yang lain ingat, oh aku pengen dapat uang yang banyak di sini. Ya, aku pengen jadi kepala cabang seperti Pak Ismet, misalnya. Oh, aku pengen seperti Tailo. Ya. Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Dan kita punya keyakinan, nah, kita bisa mewujudkan itu. Tapi harapan dan keyakinan dari Mas Bagas Prasetya ini kira-kira apa kok bisa sampai saat ini gitu, dan karirnya juga naik, itu kira-kira apa harapan dan keyakinan dari Mas Bagas ini? Yang jelas ini, Mas, saya ketika ketemu sama perusahaan ini, saya tahu sistemnya seperti apa. Satu hal, di sini adalah tempat untuk merubah hidup. Ya, kita bisa mendapatkan perubahan hidup, ya, kita bisa mendapatkan penghasilan di atas rata-rata, ya, mungkin lebih besar berkali-kali lipat, ya kan? Betul. Nah, disitulah ketika kita capek, ya boleh lah, namanya orang berjuang kan pasti capek, tapi cuman menyerah jangan. Ya, kalau ya galau terus ditolak itu kan udah biasa, ya kan? Pak Jokowi yang presiden aja banyak yang nolak. Betul. Mau kita itu cuma apa? Iya, iya. Ya. Nah, itu kita kembalikan lagi, tujuan awal kita itu di sini apa? Ya. Gitu loh. Dan saya memang selalu menjaga pola pikir saya tidak seperti itu. Makanya gini, kalau kita mau mengakhiri sesuatu kayak disampaikan Mas Dio tadi, nah kita ingat kembali waktu kita mau memulai itu tujuan kita apa? Harus selalu diingat ya. Ya, kalau kita udah yakin memang disinilah jalan hidup kita, ya udah kita perjuangkan. Kalau Mas Bagas sempat mengalami titik drop paling rendah itu seperti apa, Mas Bagas kira-kira? Kalau saya nih ya, kalau saya nih kan titik terendah ketika berkarir di sini mungkin lama nggak closing, itu sempat merasa putus asa dan mau keluar dari bisnis ini. Ternyata tahu-taunya besoknya ada closingan. Itu kalau saya sempat mau keluar dari bisnis ini karena lama nggak closing atau lama nggak hasil mungkin seperti itu. Nah, kalau dari Mas Bagas ini titik ngedrop paling terendah itu kayak gimana? Gini, saya tidak pernah memposisikan diri saya itu di titik terendah atau titik ngedrop. Ya. Oke. Tapi saya memposisikan diri saya itu di titik perjuangan. Ya. Gitu. Yang namanya perjuangan itu kan proses, Mas Dio. Betul. Ya, ada hambatan, ada rintangan, ya, ada kesulitan. Itu enggak masalah. Itu normal. Itu bagi Mas Bagas nggak sebuah masalah ya? Itu normal, Mas. Hal yang biasa menurut Mas Bagas. Itu normal. Oke. Lanjut, Mas Bagas. Ya, yang penting kita gini. Kanjeng Mami, ya, Mami Tata tadi, Iya, ya, dulu pernah bilang ke saya, ketika kita sedang menjalani proses, ya, kita itu jangan pernah protes. Ya. Kita harus yakin, ya, di balik proses yang kita lakukan itu pasti ada progres yang kita dapatkan. Gitu, Mas. Itu yang selalu jadi pegangan saya. Apalagi kalau boleh tahu ketika Kita sedang menjalani proses, kita tuh jangan pernah protes. Ya. Nah, kita harus yakin di balik proses yang kita lakukan itu pasti ada progres yang akan kita dapatkan. Ya, misal nih Mas Dio dari Demak mau ke Semarang. Iya. Ya. Ya udah dari Demak ke Semarang ya harus lewat Sayung, lewat Geno, lewat Kaligawe ya. Betul. Baru sampai Tugu Muda, sampai DP Mall kan harus rutenya harus dilewati situ. Iya. Ya. Nah, masa baru sampai Terboyo lah aku kok tekan-tekan DP Mall ya.
udahlah aku tak putar balik atau berhenti aja di sini. Wah, Ya, ya, siapa tahu bisa sampai sendiri kan ya nggak mungkin. betul. Ya, Nggak harus kecapai kita, itu iya tujuan harus kita, kita gas terus sampai ke sini. Sama. Walaupun itu ada banjir, ada jalan gelombang-gelombang, itu tetap diterapkan saja gitu ya. Iya. Ibaratnya seperti itu ya. Gitu. Keren. Oh ya Mas Bagas, pertanyaan yang mungkin apa ya, semua orang belum tahu dan saya pun juga belum tahu. Selama Mas Bagas berkarir di PT WF ini dan menjadi top broker, ya kan? Margin terbanyak yang diperoleh dari Mas Bagas ini berapa kira-kira? Ya kuartal ini. Di kuartal ini. Kuartal ini. Berapa tadi? 600.000 US dollar Keren. dalam satu kuartal. Ya kan karena kita tiap bulan, tiap kuartal kan ganti nilai lagi. Betul. Promosi lah. Ya. Ya, karena kan target kita kan kuartalan ya, 3 Betul. bulan. Ini kuartal ini paling terbanyak ya. Ya, itu. Ya kalau dulu ya mungkin waktu masih proses membangun ya Mas. Gitu ya, staf belum ada. Dan bisa dibilang sekarang Ya. Mas Bagas sudah melalui jalannya Mas Bagas yang enak gitu Ya. ya. Sebelumnya jalan setapak, mungkin sekarang sudah menjadi jalan pavingan atau jalan tol aspal yang halus itu kan. Ya. Yang jelas Mas Bagas sudah menemukan jalan enaknya Mas Bagas gitu ya. Ya, yang penting kita jangan pernah cepat puas saja. Ya, kalau kita sudah sampai tahap ini, ya, apalagi ke depan, apalagi ke Oh depan. berarti Mas Bagas ini dirasa masih kurang ini menjadi top broker ini. Yang apa namanya tujuan akhir atau mungkin tujuan paling maksimal dari Mas Bagas ini di PT WF ini kira-kira apa? Kalau merasa kurang sih enggak, cuman kita harus ya, hidup itu harus ada peningkatan. Ya misal ya contoh gampangnya aja kalau ya, penghasilan kita tambah banyak kan bisa sedekah lebih banyak. Ya, Betul. kan Papi ngajarkan kayak gitu terus. Setuju, sangat setuju. Kalau soal harapan Mas ya, Hmm. dan keyakinan tadi, harapannya kalau Mas Bagas itu untuk jenjang karirnya, sekarang apa posisinya? SBC. Mau sampai mana? Oh Tujuan- iya, Ada oh tujuan iya. akhir nggak sih? Betul. Apa ya? Setiap orang itu pasti kan punya cita-cita. Betul. Ya pasti Mas Asep, Mas Dio punya lah. Tapi yang terpenting di sini kita jalani yang ada sekarang. Nah, gimana nih kita sampai tahap SBC ini kita mau sampai ke BSM. Ya, BSM udah kena ke atas lagi. Nah, gitu. Pasti semua pengen sampai tahap atas. Nah, cuman dari sini mau ke sini itu kan kita harus ngelewatin Proses tadi. prosesnya dulu. Dan selama melewati proses jangan ada protes. Iya. Betul kan ya? Ya, Iya. Keren banget kata-kata dari Kanjeng Mami ya. Kanjeng Mami. Terima kasih Kanjeng Mami Tata. Sangat termotivasi sekali ini kita ini ya. Belum terjawab. Yang Jenjang karir sampai mana? Wih. Nah, ya, jenjang karir sampai Kalau mana? kita bicara kuartal ini pasti kan berikutnya BSM. Betul. Kuartal depan SBM. Apa Mas Bagas ini cukup hanya mentok di BSM Atau atau cuma sekedar kerja atau cara Iya. jenjang karir itu menurut Mas Bagas penting nggak sih? iya? Menurut saya penting. Ya, penting. Ya. Tapi cuman gini, ya kita pernah mengalami semua ya. Walaupun untuk naik jenjang karir itu setiap kuartal bisa naik, setiap kuartal bisa naik. Ya. Nah, cuman kadang ada yang nggak kena kan gitu. Ya. Nah, kalau saya pasti pengen punya cita-cita ya ke level tertinggi. Ya. Dan Tetap level tertingginya manajemen. itu kepala cabang, iya nggak sih? Ya mungkin ada lah yang lebih tinggi. Oh, ada yang lebih tinggi lagi. Tapi cuman saya termotivasi untuk saya jadi CBO. Cita-cita saya di sini pengen jadi CBO. Bahkan unit bisnis. Iya. Kayak Pak Ismet. Muhyiddin dua. Muhyiddin 42. Enggak, biar unit Muhyiddin tambah besar. Oh iya, amin. Cabang Muhyiddin. Keren juga. Ya semoga bisa terkabulkan cita-cita dari Amin. Mas Bagas dan cita-cita kita semua tentunya yang berkarir di PT Equity World Futures Loh, ini. jangan cuma saya, Mas Dio sama Lah iya, Mas makanya. Asep, yang lain kan juga
semoga cita-cita kita semua lah. Kita Biar semua. nanti unit Muhibin kan tambah besar. Iya. Mungkin suatu saat kita kumpul gini tapi dalam keadaan kita udah punya kantor masing-masing. Ya, Oh, iya. amin. Ya kan? Amin, amin. Solo mungkin nanti. Amin. Gento. Gendo masih ikut Semarang, bosku. Nanti kalau unit Muhibin tambah besar ya kan. Nah, siapa tahu dari situ kan Pak Ismet tambah bahagia jadi gemuk kan gitu. Ya, bismillah aja ya kan. Ya, Semoga yang ya, terbaik. supaya Pak Esmet terhubung aja. Iya. Yang terbaik pokoknya buat kita semua, ya kan? Buat Mas Bagas, buat saya, buat saudara saya Asep ini. Buh, diakon itu. Loh iya. Ya, Iya. Dia tetap saudara saya. Walaupun kayak gini orangnya. Oh, Tetap saudara saya dia. Gitu loh. ya, jangan pandang. Gitu kira-kira Mas Asep ada yang mau ditanyakan lagi enggak ke Mas Bagas ini? Saya rasa kembali ke Mas Dio sebagai pembawa acara. Oke. Saya rasa juga semuanya ini dari Mas Bagas sudah keluar semua ini mengenai harapan Mas Bagas, hambatannya Mas Bagas, terus ya intinya perjalanan Mas Bagas ketika di PT Equity World Futures cabang Semarang ini saya rasa sudah keluar semua ya kan. Nah kita berterima kasih dengan Mas Bagas Prasetyo. Semoga yang menyaksikan ini bisa menjadi top broker seperti Mas Bagas Prasetyo di kantor manapun cabang unit Muhibin. Betul ya Mas Asep ya? Semua. Semuanya. Harus lebih banyak. Harus lebih banyak dari Mas Bagas, minimal seperti Mas Bagas. Kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan ada Mas Bagas yang lain. Mudah-mudahan saya duduk di sini ngobrol dengan Mas Bagas yang lain, mungkin bisa Mas Asep atau teman-teman kita yang lain dari cabang Manado, Samarinda. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Ya Mas Bagas ya. Ya. Kita berterima kasih Mas Bagas sudah meluangkan waktunya 3 hari berturut-turut ini ya. Terima kasih sekali. Sampai enggak harus semedi dulu mau ke sini. Oh gitu ya. Oh, iya. Harus semedi dulu. Jadi dimakan orang tua. Iya di Solo itu. Di Pendopo. Itu Betul. Oh, sana ya. sekian dari obrolan kita. Saya Dio Rivaldo dan ini Mas Bagas Prasetyo. Kita ucapkan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah nih buat Mas Bagas. Saya mohon maaf Saya maafkan. kalau ada yang menyinggung diri Mas Bagas ini, saya mohon maaf juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam loss. Anti profit. Jangan ada yang profit.